Selanjutnya kami persilakan Dekan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati, Dr. Enda Sulistiawati, SSI, PhD, untuk membacakan riwayat hidup Profesor Chandra Anggraini, PhD. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ketua Majelis Wali Amanah ITB yang diwakili oleh Profesor Amhaloka, Ketua Senat Akademik yang diwakili oleh Sekretaris Senat Profesor Wawan Dewanto, Ketua Forum Guru Besar ITB beserta para guru besar ITB, Rektor ITB dan segenap pimpinan ITB, kolega dosen ITB, para undangan yang hadir baik secara luring di Aula Barat maupun online. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi yang cerah ini izinkanlah saya menyampaikan riwayat hidup dari Profesor Chandra Anggraini. Profesor Chandra Anggraini lahir di Bandung pada tanggal 2 Oktober 61. Beliau adalah anggota KK Fisiologi, Perkembangan Hewan dan Sains Biomedik Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati. Profesor Chandra Anggraini dikaruniai 2 putri, Ratri W. Widyasari, Prinka W. Widyasanti yang keduanya sudah menikah, seorang putra, Yudhistira A. Widyasena, dan seorang cucu, Kaila Fadilah. Pendidikan Profesor Chandra ditempuh SD di Bandung, begitu juga SMP dan SMA. Beliau menyelesaikan sarjana biologi di FMIPA ITB dan kemudian meraih gelar doktor di University College of Swansea, UK. Dalam riwayat kerja, selain beliau mengajar, meneliti, Profesor Chandra ini terlibat pada berbagai kegiatan pengembangan institusi sangat-sangat luas. Ini diantaranya saja sebagai bendahara Departemen Biologi FMIPA ITB, Sekretaris Departemen Biologi, anggota Majelis Departemen Biologi FMIPA, kemudian selanjutnya Ketua Tim Pendaftaran Peserta Mahasiswa Baru, Wakil Dekan Akademik SITH 2 periode, Ketua Kelompok Keilmuan Fisiologi, Biologi Perkembangan dan Biomedik, Sekretaris Senat SITH, anggota Senat Akademik ITB, dan saat ini beliau sedang menjabat sebagai PLT Wakil Dekan Akademik di Sekolah Bisnis Manajemen ITB. Ibu Chandra juga terlibat pada pengembangan untuk membantu berbagai institusi di luar ITB, di antaranya sangat aktif sebagai reviewer program-program hibah untuk pengembangan institusi di Dikti. Kemudian juga beliau adalah anggota Komisi Pestisida Kementerian Pertanian dan asesor BAN PT. Profesor Chandra juga aktif dalam berbagai organisasi profesi termasuk Perhimpunan Biologi Indonesia, Association for Tropical Biology and Conservation, Perhimpunan Entomologi Indonesia. Pada 5 tahun terakhir telah beragam topik penelitian dan hibah didapatkan oleh Profesor Chandra, di antaranya terkait dengan topik uji efektivitas minyak atsiri, sereh wangi dan jahe sebagai repelen, identifikasi dan profil mikrobiota usus pada serangga dominan perbungaan, terlibat dalam kerjasama internasional berkolaborasi dengan National Chungsin University Taiwan, New Southbound Policy on Dengue Fever Prevention and Cooperation Program. Profil suksesi serangga pada hewan mati untuk kepentingan forensik. Selanjutnya juga ada penelitian terkait dengan Internet of Things untuk pemantauan, pendeteksian, analisis dan pengontrolan wabah dengue. Kemudian juga penelitian terkait dengan GAT serangga pemakan bangkai kelinci yang keracunan herbisida sebagai model serangga untuk kepentingan forensik. Pengaruh variasi pakan pada sistem imun Hermesia illucens dan
keturunannya, kemudian juga tentang multiple resistensi insektisida pada beberapa spesies Anopheles sebagai strategi pengendalian malaria yang efektif. Beberapa penghargaan yang telah diperoleh oleh beliau meliputi beberapa kali penghargaan Satya Lencana Karya Satya, penghargaan pengabdian Rektor ITB, dan yang terakhir pada tahun 2020 beliau mendapatkan penghargaan Institut Teknologi Bandung dalam rangka kegiatan Dies ITB ke-61 di bidang pengembangan institusi. Hasil-hasil penelitian telah dipublikasikan pada berbagai jurnal. Saya hanya ingin menampilkan sekilas berikut beberapa daftar penelitian dalam 5 tahun terakhir. Selanjutnya. Profesor Chandra juga memiliki beberapa karya inovasi yang telah mendapatkan paten bekerja sama dengan kolega dari fakultas lain di ITB maupun dengan kolega-kolega di luar ITB pada berbagai produk inovasi, diantaranya terkait dengan senyawa biopestisida, kemudian ada juga yang terkait dengan alat perangkap telur nyamuk Aedes aegypti, metode untuk menghitung jumlah telur nyamuk Aedes aegypti, dan juga tentang instalasi dan maintenance dari Ovitrap. Selanjutnya, dalam membimbing mahasiswa tugas akhir, beliau telah meluluskan 7 doktor, 23 magister, dan 46 sarjana. Ini menarik sekali, ini ekspresi dari hobi Ibu Chandra ini banyak sekali, tapi yang paling penting bagi beliau ini sangat hobi untuk melihat dan menikmati hal yang baik dan indah. Demikian Bapak Ibu para hadirin, riwayat hidup dari Profesor Chandra Anggraeni. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya kami persilakan Profesor Chandra Anggraeni PhD untuk menyampaikan orasi ilmiah. Yang saya hormati, pimpinan sidang orasi ilmiah Guru Besar, pimpinan dan anggota Forum Guru Besar Institut Teknologi Bandung, pimpinan dan anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung. Selanjutnya yang saya hormati Ketua dan anggota Majelis Wali Amanat, Rektor dan pimpinan Institut Teknologi Bandung, Ibu, Bapak, serta saudara yang hadir di Aula Barat maupun yang hadir dalam jaringan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk menyampaikan orasi ilmiah pada pagi ini dengan judul Pengendalian Hayati Serangga Hama. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, para ahli entomologi dunia memperkirakan jumlah serangga yang hidup setiap saat di dunia adalah sebesar 10 kuintilion atau 10 kali 10 pangkat 18. Dinyatakan pula bahwa 3/4 dari spesies hewan yang ada adalah serangga. Jumlah individu dan jumlah spesies ini mendudukan serangga pada organisme yang paling dominan di dunia. Dari sisi manusia, serangga dinyatakan menguntungkan ketika antara lain mempolinasi bunga, mengendalikan serangga hama, mengurai sampah organik, memberikan nilai ekonomi, serta menjadi serangga model untuk berbagai penelitian. Sebaliknya dinyatakan merugikan ketika antara lain menyebarkan berbagai penyakit, mengkonsumsi dan merusak komoditas pertanian, serta merusak kayu pada bangunan. Kelompok serangga yang disebut terakhir ini disebut serangga hama. Jumlahnya hanya sekitar 3.000 spesies, namun tidak dapat dilawan oleh manusia sampai sekarang. Berbagai usaha telah dilakukan manusia untuk membasmi serangga hama, namun serangga hama tetap bertahan. Pembasmian serangga hama umumnya dilakukan dengan menggunakan insektisida kimia,
karena kematian serangga dapat langsung terlihat. Penggunaan insektisida kimia menjadi semakin tinggi ketika DDT diperkenalkan pada tahun 1944. Namun di awal tahun 1960-an, banyak orang menjadi sadar akan bahaya penggunaan DDT yang begitu besar, terutama ketika Rachel Carson menerbitkan buku berjudul Silent Spring. Terbitnya buku ini terus menjadi perhatian manusia, sampai kemudian dilarangnya penggunaan DDT beberapa tahun kemudian. Produk-produk insektisida kimia baru yang lebih aman kemudian bermunculan untuk turut berkontribusi pada permasalahan serangga hama. Sejauh ini, insektisida kimia dianggap sebagai solusi yang paling tepat untuk membunuh serangga. Namun nyatanya memunculkan berbagai masalah baru seperti resistensi serangga hama, peledakan hama sekunder, resurgensi, polusi terhadap lingkungan yang menyebabkan antara lain berbagai penyakit pada manusia, serta kematian serangga non-target. Program pengendalian hama terpadu atau PHT atau Integrated Pest Management atau IPM adalah salah satu solusi yang ditawarkan saat ini, yaitu pengendalian hama yang dilakukan dengan berbagai cara yang diawali dengan pengendalian secara kultural, pengendalian secara fisik, pengendalian secara hayati, serta terakhir, bila pengendalian belum tercapai, dapat digunakan pengendalian secara kimia menggunakan insektisida dalam jumlah yang kecil. Pada bagian 2 ini, saya akan mengajak Ibu Bapak dan Saudara sekalian untuk mengenal kembali mengenai serangga. Serangga adalah organisme yang bersegmen, yang memiliki 2 pasang sayap dan 3 pasang kaki, serta eksoskeleton sebagai pelindung luar. Selain itu, ciri biologi lain adalah tubuhnya yang bersegmen serta terbagi atas kepala, toraks, dan abdomen seperti terlihat pada gambar 3. Variasi pada kepala, toraks, dan abdomen dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan spesies serangga. Sebagai contoh, serangga pemakan darah memiliki bentuk mulut yang sangat berbeda dengan serangga pemakan solid. Hal ini terlihat pada gambar 4A dan gambar 4B. Atau contoh lain yang diperlihatkan pada gambar 5A dan gambar 5B adalah antena pada kupu yang berbeda dengan antena pada kecoa. Pada toraks, serangga terdapat sayap dan kaki yang juga bervariasi. Misalnya sayap kumbang yang disebut elytra berbeda dengan sayap pada kupu yang memiliki scales, yaitu pelapis sayap yang menyebabkan sayap berwarna-warni. Hal ini terlihat pada gambar 6A dan gambar 6B. Contoh untuk variasi kaki serangga, misalnya kaki belalang sembah yang berfungsi untuk menangkap mangsa, yang berbeda dengan kaki kumbang air yang berfungsi untuk berenang, seperti terlihat pada gambar 7A dan gambar 7B. Abdomen serangga juga bervariasi. Pada segmen 11 dari serangga tertentu terdapat sersi, yaitu organ yang dapat digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri seperti terlihat pada gambar 8. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, variasi pada kepala, toraks, dan abdomen yang dicontohkan tadi adalah sebagian kecil dari variasi secara keseluruhan yang ada, dan masih banyak contoh lain yang tidak dapat disebut satu persatu dalam tulisan ini. Fisiologi serangga ditunjang oleh anatomi organ internal serangga yang juga bervariasi dari satu serangga ke serangga lain. Gambar 9 memperlihatkan contoh anatomi organ internal pada serangga lebah madu. Evolusi serangga yang telah berlangsung sangat lama menyebabkan keanekaragaman serangga yang begitu tinggi. Saat ini diketahui paling tidak terdapat 30 ordo serangga dengan berbagai variasinya, serta akan masih dapat bertambah dengan ditemukannya serangga-serangga baru yang belum pernah dijumpai sebelumnya. Jumlah spesies di dalam setiap ordo serangga juga bervariasi. Diketahui bahwa jumlah spesies terbanyak berada dalam ordo Coleoptera. Hal ini ditunjukkan pada gambar 10. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian, selanjutnya saya ingin mengajak untuk melihat highlight perjalanan riset pengendalian hayati serangga hama
yang saya bersama tim kerjakan. Pengendalian hayati adalah salah satu metode dalam pengendalian hama terpadu yang memanfaatkan organisme lain atau bagian dari organisme lain untuk mengendalikan serangga hama. Berbagai organisme dapat dimanfaatkan dalam pengendalian serangga hama melalui mekanisme predator, yaitu organisme memangsa serangga lain, parasitoid, yaitu serangga yang memanfaatkan serangga hama untuk perkembangan hidupnya, atau patogen, yaitu organisme yang menyebabkan serangga hama sakit. Selanjutnya adalah beberapa penelitian yang dapat digunakan sebagai dasar sains untuk keberhasilannya di lapangan. Dasar sains yang dimaksud adalah studi pengaruh agen hayati terhadap sistem imun serangga, studi pengaruh agen hayati terhadap fisiologi serangga, dan studi uji pengendalian hayati serangga hama. Yang pertama adalah studi pengaruh agen hayati pada sistem imun serangga. Secara evolusi, serangga telah mengembangkan sistem imun tubuh yang efisien, yang mampu mengatasi berbagai benda asing, termasuk mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuhnya. Sistem imun serangga diperantarai oleh adanya mekanisme fagositosis, enkapsulasi, dan pembentukan nodul yang diperantarai oleh hemosit atau sel darah yang disebut sistem imun seluler, serta mekanisme profenol oksidase, antimikroba, dan lektin yang diperantarai oleh produk hemosit yang disebut sistem imun humoral. Sistem imun seluler dan sistem imun humoral secara bersama membentuk sistem pertahanan tubuh serangga. Hemosit serangga terdiri dari beberapa tipe yang jumlahnya juga tergantung dari spesiesnya yang berkisar antara 4 sampai 7 tipe. Namun secara umum serangga memiliki 5 tipe sel, yaitu sel plasmatosit, sel granular, sel koagulosit, sel sferul, dan sel oinositoid. Sel-sel tersebut memiliki bentuk dan fungsi yang berlainan. Ilustrasi dari tipe-tipe hemosit tersebut terlihat pada gambar 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kerjasama di antara tipe hemosit serangga. Peran sel plasmatosit akan muncul bila lokasi benda asing yang masuk ditunjukkan oleh sel granular yang berperan sebagai penunjuk lokasi dengan cara mengeluarkan kandungan selnya yang mengandung profenol oksidase. Hal tersebut juga jelas terlihat ketika pada pengamatan in vitro setelah proses pemisahan tipe hemosit yang diuji perannya pada metode monolayer dengan mendedahkannya pada bakteri. Kerjasama di antara tipe sel juga menunjukkan adanya kerjasama di antara sistem imun seluler dan sistem imun humoral. Penelitian lain terkait dengan sistem imun serangga diantaranya adalah penggunaan patogen yang berperan sebagai bioinsektisida. Misalnya pada larva Bombyx mori yang diinfeksi oleh Bacillus thuringiensis akan menyebabkan terjadinya peningkatan enzim profenol oksidase. Hasil yang mirip juga terjadi ketika Helicoverpa armigera yang diinfeksi oleh Bacillus thuringiensis. Menggunakan serangga Oxia japonica, yaitu serangga hama yang bersifat polifag, yang diinfeksi jamur patogen Metarhizium anisopliae, diketahui dapat menyebabkan penurunan jumlah total hemosit secara nyata 12 jam setelah infeksi. Dari penelitian tersebut juga diketahui bahwa dosis infeksi tidak berpengaruh terhadap respon imun seluler, namun lamanya waktu infeksi akan berpengaruh terhadap imun seluler. Selanjutnya untuk respon imun humoral, diketahui bahwa infeksi jamur Metarhizium anisopliae dapat meningkatkan prosentase sel koagulosit yang berkorelasi dengan peningkatan enzim profenol oksidase. Hal ini menunjukkan kembali adanya keterkaitan antara sistem imun seluler dan sistem imun humoral dalam menghadapi serangan patogen. Gambar 13 menunjukkan peningkatan aktivitas
profenol oksidase pada berbagai dosis infeksi Metarhizium anisopleae terhadap serangga Oxyia japonica. Penelitian terkait insektisida dari bahan alam tumbuhan yang kemudian dikombinasikan dengan patogen juga telah dilakukan. Hal ini tidak saja terkait dengan potensinya yang lebih efektif dalam mengendalikan serangga hama, tetapi juga respon yang diperlihatkan terhadap sistem imun serangga, yang kemudian dipercaya akan mengurangi mekanisme resistensi. Kombinasi biopestisida ekstrak tanaman Mirabilis jalapa dengan bakteri Bacillus thuringiensis menyebabkan perubahan pada jumlah hemosit serangga Spodoptera litura, sehingga mempengaruhi sistem imun serangga, namun tidak menyebabkan peningkatan jumlah kematian dalam waktu 24 jam. Perbedaan hasil terjadi bila biopestisida ekstrak tanaman Mirabilis jalapa dikombinasikan dengan jamur Metarhizium anisopleae pada serangga Spodoptera exigua, di mana hasil menunjukkan penurunan jumlah hemosit serta meningkatkan jumlah kematian serangga dalam waktu 48 jam. Selain juga diketahui bahwa terjadi penurunan protein imun lektin. Dari kedua penelitian ini terlihat bahwa faktor serangga hama dan faktor patogen yang digunakan akan mempengaruhi keberhasilan dalam pengendalian serangga hama. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, berikutnya kita beralih pada pengaruh agen hayati pada fisiologi serangga. Diketahui bahwa faktor lingkungan dapat menyebabkan terjadinya perubahan konsentrasi insektisida hayati yang disebar di lapangan. Telah diuji pengaruh konsentrasi subletal bakteri Bacillus thuringiensis pada serangga hama Helicoverpa armigera. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh terhadap jumlah telur yang dihasilkan oleh induk, namun viabilitas telur menurun. Penelitian dengan menggunakan Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus dengan konsentrasi subletal terhadap serangga Helicoverpa armigera juga menunjukkan pengaruh yang mirip. Selain itu juga memberikan respon pengurangan konsumsi makanan dan pertumbuhan. Efek perbaikan terjadi yaitu bila pendedahan Helicoverpa armigera nuclear polyhedrosis virus dihilangkan secara bertahap dari generasi ke generasi berikutnya. Maka pengaruh fisiologi yang awalnya teridentifikasi akan hilang dan serangga akan kembali dalam kondisi kontrol. Penelitian dengan menggunakan serangga hama lain yaitu Spodoptera litura yang diinfeksi secara subletal dengan patogen Spodoptera litura multi-envelope nuclear polyhedrosis virus juga memberikan pengaruh secara fisiologi berupa penurunan berat larva, berat pupa, serta berat serangga dewasa, selain juga menurunkan produksi dan meningkatkan mortalitas telur. Selain dengan menggunakan patogen, penelitian terkait dengan bioinsektisida dari ekstrak tanaman Mirabilis jalapa dan diberikan pada serangga Spodoptera exigua dengan konsentrasi subletal menunjukkan pengaruhnya pada penurunan berat dan kecepatan tumbuh larva. Peningkatan waktu pupasi juga terpengaruh serta penurunan persentase pupa menjadi serangga dewasa. Penelitian lanjutan yang melindungi tanaman sayuran Brassica oleracea menunjukkan bahwa ekstrak Mirabilis jalapa yang diaplikasikan dengan cara mengoleskan pada daun dapat melindungi tanaman dan mencegah Spodoptera untuk beroviposisi atau meletakkan telur. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan kondisi serangga yang secara fisiologi telah menurun, dengan menggunakan serangga Crocidolomia pavonana yang telah diberi ekstrak Mirabilis jalapa secara subletal, serangga kemudian diberi perlakuan lanjutan dengan menginfeksikan jamur Beauveria bassiana. Diperoleh hasil bahwa perkembangan miselium jamur pada tubuh serangga akan lebih padat dibandingkan dengan serangga tanpa perlakuan ekstrak Mirabilis jalapa.
Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi agen hayati dapat digunakan dalam pengendalian serangga hama. Penelitian untuk melindungi tanaman sayur Brassica oleracea dengan dasar mengganggu fisiologi serangga juga dilakukan dengan memberikan ekstrak umbi Dioscorea hispida yang dioleskan pada daun kubis, dan hasilnya menunjukkan bahwa serangga hama Crocidolomia binotalis menolak untuk melakukan oviposisi pada daun. Slide ini memperlihatkan kerusakan organ internal Crocidolomia pavonana karena pelakuan kombinasi agen hayati tersebut, di mana organ internal serangga menjadi rusak karena adanya desakan miselium jamur. Secara fisiologi, hal ini dapat mempengaruhi proses penyerapan makanan dan proses fisiologi lain yang terkait. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, berikutnya adalah penelitian-penelitian yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan agen hayati dalam menurunkan populasi serangga hama. Untuk itu telah dilakukan berbagai penelitian, antara lain untuk mengetahui jumlah kematian serta mengetahui penyebab kematian tersebut. Penelitian dengan menggunakan agen hayati jamur memperlihatkan bahwa kematian serangga dapat terjadi karena dua hal, yaitu antara karena adanya invasi miselium jamur ke dalam tubuh serangga dan merusak bagian internal dari serangga, atau karena deposit toksin jamur ke dalam tubuh serangga dan meracuni serangga. Secara umum, seperti terlihat pada gambar 15, mekanisme kerja hayati jamur diawali dengan adanya spora jamur yang terdeposit pada permukaan tubuh serangga, nomor 1, yang kemudian bergerminasi, nomor 2, dan dilanjutkan dengan pertumbuhan miselium yang mengarah masuk ke dalam tubuh serangga, nomor 3. Penelitian dengan menggunakan spora jamur Beauveria bassiana yang diinfeksikan pada larva serangga Plutella xylostella memperlihatkan bahwa kematian terjadi karena adanya kerusakan bagian internal serangga. Demikian pula halnya ketika spora jamur Paecilomyces fumosoroseus diinfeksikan pada serangga yang sama. Penelitian dengan menggunakan serangga Oxia japonica memperlihatkan bahwa spora jamur Metarhizium anisopliae yang tumbuh dan berkembang pada tubuh serangga kemudian mengeluarkan racun antara lain destruksin yang juga menyebabkan kematian pada serangga selain karena adanya invasi miselium di dalam tubuh dan menyebabkan kerusakan pada organ internal serangga. Pada gambar 16 menunjukkan kondisi tubuh Oxia japonica yang mati karena pertumbuhan Metarhizium anisopliae pada tubuhnya. Gambar ini memperlihatkan kondisi internal Oxia japonica yang diinvasi oleh miselium Metarhizium anisopliae. Di bagian atas adalah kontrol, preparat hasil sayatan jaringan tanpa perlakuan, sedangkan bagian bawah adalah preparat hasil sayatan jaringan 24 jam, 48 jam, 72 jam, dan 96 jam pasca infeksi. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian, sebagai penutup dari orasi ini, saya ingin menyampaikan beberapa poin, yaitu 1. Pengendalian hama terpadu didukung berturut-turut oleh pengendalian secara kultural, pengendalian secara fisik, pengendalian secara hayati, serta terakhir bila pengendalian belum tercapai dapat digunakan pengendalian secara kimia menggunakan insektisida dengan jumlah yang kecil. 2. Pemahaman terhadap sistem imun serangga dan fisiologi serangga sangat penting untuk menjadi dasar pengetahuan ketika menggunakan agen pengendali hayati. Nomor 3, penggunaan organisme lain atau bagian dari organisme lain sebagai agen pengendali hayati dapat mempengaruhi populasi serangga, namun akan bervariasi hasilnya tergantung dari jenis agen pengendali serta spesies serangga yang digunakan. 4.
4. Keberadaan agen pengendali hayati sangat tergantung dari organisme target, sehingga diharapkan tidak menyebabkan terjadinya mekanisme resistensi, resurgensi, peledakan hama sekunder, dan polusi. Ke depan diharapkan manusia lebih bijaksana dalam mengendalikan serangga hama, yaitu dengan cara menggunakan prinsip PHT, termasuk penggunaan agen pengendali hayati yang lebih luas. Selanjutnya, pada kesempatan ini dengan bersyukur dan mengucap alhamdulillah, terima kasih ya Allah atas segala-galanya. Semoga hamba dapat mengemban amanah ini sesuai dengan yang Engkau harapkan. Amin ya robbal alamin. Ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada almarhum Bapak Sidarto Pramutadi dan kepada Ibu Sutresya serta keluarga besar yang selalu menyertai dan memberi support hingga penulis sampai pada titik ini. Untuk Ratri, Bangkit, Kaila, Prinka, Chandra, Sena, dan Azalia, kalian adalah permata yang penuh pengertian. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Profesor Dr. Sulaksono Sastrodihardjo yang telah mengenalkan dan memberi dasar ilmu serangga. Juga terima kasih kepada rekan-rekan dari kelompok keilmuan fisiologi perkembangan hewan dan sains biomedik, Ibu dan Bapak Ahmad Ridwan, Anggraini Berlian, Aida Trisnawati Yusuf, Indra Wibowo, Lulu Lucianti Fitri, Marcelina Irasoniatan, Noviana, Santi Kusumawardani, Soni Heru Sumarsono, Wardono Nilo Perbowo, untuk kebersamaan yang tulus dalam menjalankan Tridharma. Terima kasih kepada pimpinan ITB dan Forum Guru Besar ITB yang telah mempercayai dan memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan tulisan dan orasi ilmiah di Aula Barat ITB. Terima kasih kepada pimpinan SITH, Dr. Enda Sulistiawati, Dr. Indra Wibowo, Dr. Angga Dwi Artama, beserta Advisory Board SITH, dan seluruh sivitas akademi atas dukungan yang diberikan. Terima kasih kepada PLT Dekanat SBM ITB, Profesor Dr. Insinyur Jaka Sembiring, Profesor Dr. Insinyur Pulung Nur Prasetyo, beserta seluruh sivitas akademika SBM ITB atas perhatian dan supportnya. Terima kasih kepada rekan-rekan senior, sebaya, dan junior Sekolah Ilmu Teknologi Hayati yang berada dalam kelompok keilmuan agroteknologi dan teknologi bioproduk, bioteknologi mikroba, ekologi, genetika dan biologi molekular, manajemen sumber daya hayati, sains dan bioteknologi tumbuhan, serta teknologi kehutanan. Terima kasih juga dihaturkan kepada seluruh guru-guru yang telah membentuk diri saya sejak SD Profesor Dr. Mustopo, SMP Negeri 2 Bandung, SMA Negeri 1 Bandung, jurusan Biologi ITB, UC of Swansea UK, serta rekan kerja di ITB selama ini yang tidak dapat disebut satu persatu. Tidak lupa ucapan terima kasih ditujukan kepada Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian dan tim Komisi Pestisida Kementerian Pertanian, serta teman dan sejawat di Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat dan Cabang Bandung yang kesemuanya memungkinkan saya untuk dapat mengembangkan diri. Last but not least, terima kasih kepada para koleha yang telah mendukung dan memberi rekomendasi untuk guru besar, Profesor Dadang dari Faperta IPB sekaligus Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Pusat, Profesor Intan Ahmad dari SITH ITB, Profesor Kadar Sasuryadi dari FTI ITB, Profesor Nyoman P. Arianta dari SITH ITB, Profesor Tati Suryati Subahar dari SITH ITB, dan Profesor Wucuntu dari Department of Entomology NCHU Taiwan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas kebaikan yang telah diberikan dengan balasan kebaikan yang berlipat.
Berikut adalah daftar pustaka yang menjadi rujukan pada tulisan orasi ilmiah ini. Saya skip saja. Dan terakhir saya akan membacakan kode hormat sebagai janji seorang guru besar. Dalam mengemban amanah sebagai guru besar Institut Teknologi Bandung, saya akan menjaga kehormatan guru besar dengan selalu meningkatkan kompetensi keilmuan, membangun lingkungan masyarakat keilmuan saya, serta memberikan keteladanan dan manfaat atas keberadaan saya. Untuk itu, saya akan selalu memegang teguh janji dan ucapan saya, mempertahankan integritas dengan menjaga kejujuran, kepercayaan, kebijaksanaan, keadilan, saling menghormati, bertanggung jawab, dan menjaga nilai-nilai ITB dan masyarakat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan petunjuk dan lindungan kepada saya. Bandung, 19 November 2022, Profesor Chandra Anggraini. Demikian orasi ilmiah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Ibu Bapak Saudara sekalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.